Sampurasun. Sampai. Riungers. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang ada di sini di The Botanica. Juga teman-teman Riungers, apa kabar? Bapak Ibu yang ada di rumah, mohon maaf acara berlangsung sedikit terlambat karena masih menunggu beberapa tamu kita, beberapa rekan-rekan kita Riungers yang mungkin sedang masih dalam perjalanan. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025 kembali kita berkumpul setiap hari Rabu tentunya di The Botanica untuk berdiskusi tentang banyak hal. Malam hari ini bukan kebetulan kalau kita akan membahas sesuatu yang sangat-sangat umum, ada di screen ya, yaitu tentang number. What is number? Apa tuh? Number tuh angka. Ya, kalau kita ngomong nomor boleh, karena kita biasanya mengindonesiakan sesuatu tuh dari bahasa asing pengen gampang ya, jadi number jadi nomor, oke ya, number. Tapi sejatinya number itu angka. Nah, dan pada kesempatan kali ini narasumber yang akan kita tanya, kita minta berbagi banyak hal, tentunya ilmunya juga adalah Ibu Rosemary Suciati. Kita sambut Ibu Rosemary Suciati. Halo Ibu, apa kabar? Baik Pak. Senang sekali ketemu. Macet nggak tadi ke sini? Tadi saya waktu kemari tidak terlalu macet, Nggak, tapi hujan. Tapi pas lagi Iya, hujan, pas lagi hujan. lebat-lebatnya, lagi Betul. deras-deras ya. Iya. Oke, Ibu lebih nyaman kita berdiri atau duduk di stage? Duduk aja. Duduk Berdiri aja. berdiri Ibu aja. mau berdiri aja. Iya. Jadi saya boleh duduk ya Bu ya. Boleh. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Ibu Mary. Saya panggilnya Ibu Rosemary, maaf. Dengan tema malam ini adalah Your Success Number, alias angka kesuksesan, atau mungkin bisa diartikan keberuntungan kita ya. Tapi nanti Ibu yang akan menjelaskan. Tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih Bu. Silakan. Terima kasih. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Bunga Mawar dan Kue Mari. Sebelum kita mulai, saya panggil dulu untuk ice breaking psikolog Gianina. Silakan Gianina. Makasih. Oke, selamat malam semuanya. Terdengar suara saya? Terdengar ya? Oke, selamat malam semuanya. Boleh jawab lagi? Malam, terima kasih. Nah, terima kasih ya. Ini tante saya kebetulan. Nah, beliau ini wah luar biasa, respect banget dengan beliau, dan ketika beliau ada kesempatan, saya sering diajak beliau untuk membarengin ya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak untuk kita melakukan suatu kegiatan ice breaking. Nah, di sini saya ada sticky notes. Nah, di tangan saya sudah ada satu sticky note ini. Dan tadi sudah saya tuliskan. Apa sih yang perlu Bapak Ibu nanti tuliskan dan gambarkan? Nah, saya minta Bapak Ibu di sini boleh tuliskan namanya, boleh nama pendek, boleh nama panjang. Kemudian pikirkan satu gambar yang merepresentasikan Bapak Ibu sekalian, atau boleh kelebihan deh, strength, kekuatan Bapak Ibu sekalian apa? Misalnya di sini saya tuliskan nama saya Gianina. Nah, dan yang saya gambarkan adalah di sini apa? Mungkin bisa lihat, ini gambar apa? Matahari dan bulan. Nah, betul, matahari dan bulan. Wah, kenapa saya gambar matahari dan bulan? Itu kan sangat kontradiktif ya. Matahari di siang, bulan di malam hari. Nah, di situ saat saya juga sebagai psikolog, selain sebagai psikolog, saya sebagai play terapis waktu itu sempat juga diundang mindfulness di sini juga. Nah, saat saya diproses waktu itu ketika mengikuti play terapi, saya menggambar kedua gambar ini. Nah, kedua gambar ini sangat berarti buat saya ya. Dulu saya ngerasa saya sebagai seorang seperti matahari ini, yang cheerful, yang talkative gitu. Bahkan kadang-kadang teman-teman saya suka merasa saya tuh sedikit annoyed gitu ya bagi mereka karena terlalu ceria dan terlalu cerewet. Nah, tapi ketika saya berprofesi sebagai psikolog, saya juga rindu untuk menjadi
seorang yang mungkin lebih calm pembawaannya, supaya saya pikir supaya orang lain bisa percaya kepada saya gitu. Nah, oke. Terima kasih ya Pak udah mengingatkan. Oke. Nah, tapi bukan tidak mungkin saya bisa seperti si bulan ini. Jadi si matahari yang ceria nggak melulu nggak bisa seperti si bulan yang bisa calming. Nah, ternyata saya bisa berperan seperti keduanya. Nah, ini strength saya. Nah, mungkin itu cerita saya. Nah, saya ingin tahu cerita Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi boleh ya, saya minta untuk tuliskan nama, kemudian strength-nya apa. Terserah, boleh gambar atau tulisan. Lebih bagus sih gambar ya, jadi lebih simbolik gitu. Dan biasanya lebih meaningful kalau gambar, oke? Oke, di sini kita lihat bersama ya. Oke. Sini Pak, ke tengah Pak. Selamat malam. Oke, boleh pegang. Nama saya Erwin. Iya, oke Pak Erwin, saya bisa baca tulisannya Pak Erwin. Di sini ada gambar apa Pak? Boleh tunjukin ke Ditanya, kamera. saya nggak bisa gambar, cuman sini Oke. ilustrasinya gambar jeep. Gambar jeep. Nah, kira-kira kenapa sih Pak Erwin gambarnya jeep gitu? Jeep ini jadi melambangkan apa Pak? Sebetulnya saya pengen apontolir keluar, saya pengen ya berjeep ria lah. Sudah lama saya tidak. Saya sudah lama naik gunung kemana-mana, jalan kaki, sepeda atau apa. Tapi kadang-kadang saya pengen coba deh pakai jeep deh atau apa deh off-road oke. lagi. Sudah lama juga saya tidak melaksanakan itu. Gitu. Oke, Seperti itu. wow, road trip ya kayaknya. Road trip. Oke, terima kasih ya Pak ya. Kayaknya kalau saya tangkap dari gambar dan cerita Pak Erwin tadi, kayaknya Pak Erwin tipe yang adventurous nggak sih? Kelebihan Pak Erwin ini sangat adventurous. Nah, itu luar biasa banget Pak Erwin. Terima kasih sharingnya ya. Pak Erwin berarti menyadari bahwa dirinya seorang adventurous. Wah, Betul. luar biasa. Terima Kasih kasih. tepuk tangan dulu Terima dong. kasih. Ini dari apa yang teman-teman Bapak Ibu hari ini sharingkan gitu ya kepada kita semua, bahwa kita menangkap hal yang bagus ketika kita bisa menangkap kelebihan atau kekuatan diri kita. Kenapa? Dengan kita tahu nilai-nilai kita, apa hal yang baik yang bisa kita bawa kepada dunia ini, kita jadi bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih optimal lagi, saya percaya. Tentu dari nilai-nilai ini mungkin yang ditanamkan dari kecil, mungkin pada Bu Wiwi, dari orang tuanya menanamkan, ayo kita rajin berolahraga. Bu Wiwi jadi seorang yang tadi sporty, jadi rajin berolahraga, dan nilai itu terus mungkin akan dikembangkan ke anak cucunya juga gitu. Dan karena ini berkaitan juga dengan icebreak, ini berkaitan dengan apa yang Bu Rosemary akan bawakan hari ini gitu ya. Your success number. Jadi dari your success number ini kita bisa tahu tadi potensi-potensi kita, baik hal yang positif ya Bu ya, dan hal yang mungkin negatif yang mungkin bisa kita pahami dan antisipasi di kemudian hari. Begitu ya Bu ya. Kalau begitu waktunya saya silakan kepada Bu Rosemary. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Gianina, saudari ini apa Ibu karena sudah menikah ya, dari Ibu Gianina, walaupun dia keponakan saya ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Gianina. Oke, sebelum saya masuk ke materi ini, saya ingin Bapak Ibu bisa membedakan antara kepribadian dengan karakter. Karena itu sebelum saya membahas tentang karakter, saya akan membahas dulu tentang kepribadian. Jadi untuk kepribadian kita membahasnya dengan DISC. Tapi kalau karakter kita bahasnya dengan your success number. Oke, next. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya mau cerita dulu kenapa saya terjun ke bidang, sebenarnya ini psikologi, makanya saya agak malu juga kalau ditanya dengan ibu-ibu yang memang berkecimpung di psikologi ya. Karena background saya adalah teknik sipil, asalnya teknik sipil ya. Nah, itu saya ditanya apakah ibu sarjana psikologi? Saya bilang bukan, saya bilang gitu. Saya ini dari teknik sipil, ya.
saya tertarik dengan ini, saya belajar DISC dan Your Success Number ini sudah 4 tahun yang lalu. Ya, saya pertama kali karena praktekkan karena saya sering didatengin oleh, kenapa ya kok bunyinya? Saya sering didatangin oleh mahasiswa-mahasiswa yang biasanya bermasalah gitu. Nah, karena itu saya tertarik untuk belajar tentang manusia itu. Jadi saya sudah belajar 4 tahun yang lalu sebenarnya. Nah, untuk ngambil sertifikasi ini memang tiap 3 tahun saya harus bayar lagi gitu ya. Karena tidak bisa saya menggunakan ini, kode ini ya, simbol ini, kalau saya tidak memperpanjang sertifikasi saya gitu ya. Jadi saya praktekkan juga pada saat itu dengan cucu saya. Cucu saya itu meninggal oleh ayahnya, papanya, jadi menantu saya. Itu waktu itu dia usia masih 15 tahun ya. Waktu itu dia sempat merasakan, aduh gimana ya kalau saya meninggal papa gitu, mama berat gitu ya. Nah, jadi saya harus bisa cari duit gitu. Nah, akhirnya dia berusaha gimana caranya saya cari duit, jualan yogurt. Padahal waktu itu masih, kalau nggak salah masih SMA 1 kalau nggak salah ya. Nah, pingin jualan yogurt. Sudah, kita sebagai opa sama omanya selalu mendukung dia gitu ya. Bikin yogurt, sama opanya dibeliin alat untuk ngepres cup itu ya, ngepres itu. Jadi saya bagian marketingnya gitu. Jadi saya jalan kaki pagi-pagi nganterin dogi ya, sambil bawa dogi, saya jualan yogurt ya gitu. Untuk bisa nyenengin si namanya cucu gitu, bantu. Nah, setelah itu saya mulai analisa dia dengan Your Success Number gitu ya. Waktu saya analisa, waduh, ini kok orang ini ketempelan masalah terus ya gitu ya. Nah, ketempelan masalah terus. Nah, itu saya pikir, wah kalau dia tidak bisa membuat solusi, dia bisa down, ya toh. Nah, karena itu apapun yang dia inginkan itu saya terus dukung gitu ya. Sambil saya konsultasi juga dengan psikolog. Nah, psikolognya pas kebetulan mentor saya, ya. Saya konsultasi, saya melalui Zoom karena dia orang Semarang ya. Saya konsultasi melalui Zoom tiap kali sama cucu saya itu gitu. Dari situ saya tahu ternyata dia punya potensi di bidang musik ya. Nah, itu sama waktu saya belajar road number Your Success Number, saya ngelihat dia punya potensi menjadi seorang pemimpin yang luar biasa apabila dia bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi orangnya ketempelan masalah, tapi kalau dia bisa punya solusinya, maka dia akan bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, itu akan meningkatkan kepemimpinannya dia gitu. Nah, itu di situ itu saya lihat gitu. Ternyata begitu tahu talentanya, tidak lebih dari 1 tahun dia sudah bisa memimpin konser 40 orang. Dia bisa mengumpulkan 40 orang dari orang tua sampai anak muda gitu. Padahal usianya waktu itu masih 15 tahun. Gitu. Konser di Maranatha yang datang 600 orang pengunjungnya gitu. Jadi luar biasa sekali. Nah, itu di situ saya makin yakin. Nah, karena saya yakin, saya banyak cerita dengan pengalaman saya ini. Akhirnya saya banyak diundang juga oleh bank-bank juga gitu ya. Oke. Nah, di sini DISC itu adalah kepribadian. Kepribadian itu apa tujuannya? Untuk kita di tempat kerja. Misalnya kita orang dominan, kita punya anak buah stabil ya.
Nah, bagaimana kita menghadapi orang dominan terhadap orang stabil? Bagaimana komunikasinya? Jangan sampai membuat orang merasakan ini apa namanya, aduh saya ini nggak nyambung ya bicara sama orang ini gitu. Ya, jadi dengan DISC kita bisa selalu nyambung dengan siapa saja. Itu tujuan dari DISC. Tapi kalau your success number itu tahu karakter kita dan potensi positif dan potensi negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah, jadi dengan kita mengetahui potensi positif dan potensi negatif, maka kita bisa eliminasi potensi negatif, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, itu tujuannya. Ini perbedaan antara your DISC dengan your success number. Oke, next. Jadi di sini Charles M. Schwab berkata, personality is to a man what perfume is to a flower. Yang artinya kepribadian bagi manusia itu bagaikan parfum bagi sekuntum bunga. Carl Gustav Jung berkata, your vision will become clear, ya, only when you can look into your own heart, ke dalam diri Anda. Who looks outside dreams, hanya mimpi. Who looks inside awakes. Ya, jadi visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika bisa kita melihat ke dalam hati Anda sendiri. Siapa yang melihat keluar itu hanya bermimpi. Tapi siapa yang melihat ke dalam itu akan terbangun. Oh, tahu. Ternyata saya ini seperti ini, gitu ya. Oke, next. Michel de Montaigne berkata, the greatest thing in the world is to know how to belong to oneself. Hal terbesar di dunia adalah mengetahui bagaimana menjadi milik diri sendiri. Artinya mengetahui potensial dalam diri sendiri. Ya, filsuf Chinese kuno Lao Tzu mengatakan, knowing others is wisdom, knowing yourself is enlightenment. Mengenal orang lain adalah kebijaksanaan, tapi mengenal diri sendiri adalah suatu pencerahan. Ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke arah DISC dulu. Ya, next. Nah, coba kita mengenal diri kita, ya. Mengenal ini, gambar ini dulu lah, sebelum kita tahu diri. Coba siapa yang bisa menerka ini gambar sebelah ini? Ya, angkat tangan. Ya, Pak. Jerapah. Kasih tepuk tangan dong. Dikasih voucher dong. Oke, next. Sebelumnya Pak, lupa kok next. Sebelumnya, ya, yang ini siapa yang bisa jawab? Ya Pak, apa? Ya, oke, kasih tepuk tangan, jerapah ya. Ya. Beri voucher. Next. Angkat tangan. Ya. Macan, ya, harimau, ya. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, next. Tuh, kasih tepuk tangan, luar biasa ya, bapak-bapak, ibu-ibu ini luar biasa semua ya. Jadi kita ngelihat gambar ini, padahal saya gambarnya kotak-kotak aja loh, ya. Tapi bisa tahu kalau ini kulit binatang, ya. Artinya kita juga bisa tahu kepribadian orang lain walaupun tanpa melalui tes DISC. Ya. Kita bisa tahu kepribadian orang lain. Dengan apa? Dengan melihat sikap mereka. Ya. Contoh misalnya, masuk lift, begitu masuk lift, wah,
gagah gini. Kita sudah tahu, oh ini orang dominan, ya. Begitu masuk lift, melihat apa namanya, liftnya kapasitasnya 9 orang. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sudah tahu dia orang cermat, betul nggak? Ya. Begitu masuk lift, ya, langsung bertanya, Bu, ya, dari mana? Mau kemana? Waduh, kita sudah tahu ini orang intim, ya. Jadi dari kelakuan mereka aja kita sudah bisa tahu, sudah bisa menerka lah setidak-tidaknya, ya. Gitu. Kalau kita melihat lagi, begitu lift penuh, waduh lift penuh, nggak harus ada yang satu ngalah. Nah, ada yang ngalah langsung keluar. Nah, itu berarti itu orang stabil, ya. Nah, itu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya kita ini bisa memilih, berarti tadi saya sudah sebutin ada 4 ya kepribadian ya, dominan, intim, stabil, dan cermat ya, makanya namanya DISC, dominance ya, influence, steadiness, dan compliance ya. Tapi kita ini juga bisa punya keempat-empatnya, tapi nggak bisa semuanya ekstrim, jelas ya. Jadi mungkin hanya berapa persennya, tapi selama ini saya ngetes ya, kebanyakan maksimal 3, jarang sekali yang 4. Saya jarang menemukan yang ada 4 kepribadian semuanya ada, biasanya hanya 3 maksimal ya. Nah, yang banyak 2 ya, kalau 1 juga jarang ya. Jadi kebanyakan ada gabungan antara misalnya D dan I, atau D dan C, atau C dan S, dan seterusnya ya. Oke, next. Nah, jadi dari tadi saya sudah sebutin ada 4 kepribadian ya, dominan, contohnya Donald Trump ya, intim Dono Kasino ya, yaitu stabil Bunda Teresa, yaitu Muhammad Gandhi itu masuk stabil ya, yaitu compliance itu Ibu Sri Mulyani ya. Nah ini, jadi apakah ini salah satu seperti Donald Trump aja yang bisa jadi kepemimpinan? Tidak ya, ini semua bisa jadi leadership ya. Nah, jadi profil DISC ini penilaian kepribadian yang mengidentifikasikan gaya dan kecenderungan perilaku seseorang ya. Next. Nah, ini short text ya. Ini contoh, misalnya yang paling atas ini adalah dominan ya, yang ini adalah intim, yang ini adalah stabil, dan yang ini adalah cermat. Nah, Bapak Ibu bisa dibaca, saya ini seperti yang mana ya, yang cocok buat saya gitu ya. Kemungkinan bisa 2 dan 3, kemungkinan bisa 1 dan 3, kemungkinan bisa 3 dan 4, atau 4 dan 3 gitu ya. Mana yang lebih tinggi? Jelas ini ya, boleh direnungkan dulu. Jadi Bapak Ibu walaupun tidak ikut tes DISC, memang untuk tepatnya melalui pandu telusur DISC ya, itu hasilnya lebih akurat. Tapi dengan short text ini kita sudah bisa tahu kira-kira kita ini yang mana. Oke, sudah masing-masing ya, tahu ya kira-kira saya ini ya kepribadiannya apa, walaupun tidak melalui pandu telusur DISC ya. Oke, next. Nah, jadi sebelumnya Pak. Nah, jadi orang dominan itu biasanya orangnya tegas ya, dan berani mengambil resiko. Tapi ingat ya, biasanya orang dominan ini egonya tinggi ya, maunya sendiri, keras kepala ya, percaya diri, maunya segalanya cepat.
Coba bayangin, kalau orang dominan punya anak buah orang stabil, ya. Orang stabil dikasih kerjaan, hari ini harus selesai. Kebayang, kemungkinan dia langsung bilang, saya lebih baik keluar. Betul nggak? Ya. Nah, jadi akhirnya apa? Perusahaan kan jadi ditinggal sama karyawan yang mungkin ya, karyawannya bagus, tapi karena cara penyampaiannya salah, dia minta keluar. Bayangin, padahal dia potensial sekali gitu ya. Itu goal oriented, jadi arahnya ke arah tugas biasanya ya. Jadi kalau dominan ekstrovert tapi arahnya arah tugas, arah tanggung jawab ya, pekerjaan ya. Jadi karena itu kurang sensitif pada perasaan orang lain. Jadi kebayang ya, kalau Bapak Ibu dominan, Bapak Ibu punya anak buah yang namanya stabil ya toh, bisa berabe kalau tidak mengerti kepribadian anak buah kita. Tapi kalau kita mengerti, nah beda. Mungkin dengan cara misalnya dia sendiri yang dominan dikasih deadline misalnya 1 minggu, dia mungkin bisa beri ke anak buah 4 hari, ya toh. Nah, jadi anak buah bisa mengerjakan dengan lebih teliti dan juga selesai pada waktunya, ya. Itu. Jadi sama-sama enak, win-win solution, ya. Oke, next. Nah, kalau intim dikasih kerjaan, oke, optimis, bisa selesai, bisa pasti beres. Ternyata begitu waktunya tidak selesai. Coba bayangin, kita sebagai pimpinan misalnya punya anak buah, ditanyain, ya toh, kita tanya, ini bisa selesai? Pasti bisa, coba. Yakin dan percaya, bikin orang seneng, ya toh. Tapi nggak taunya nggak selesai. Beda sama orang stabil, ya. Kalau orang stabil, dia akan menyelesaikan sampai tuntas gitu. Tapi jangan dibuat tergesa-gesa, ya. Jadi di sini cenderung terbuka, outgoing, supel, ya, menyenangkan. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang intim itu, aduh orang ini menyenangkan banget ya, enak banget diajak omong ya. Kita belum itu sudah tertarik banget ya. Ya. Banyak janji ya. Nah ini. Tapi belum tentu dilaksanakan. Nah ini ya. Nah, terus friendly, mudah bergaul ya, persuasif, mudah mengajak, membujuk ya. Kemampuan komunikasinya sangat tinggi ya. Itu relationship oriented. Jadi arahnya ke arah hubungan. Kalau tadi ke arah tugas. Ini sama-sama ekstrovert, tapi berbedanya kalau dominan lebih ke arah tugas, kalau intim lebih ke arah hubungan gitu ya. Kalau orang dominan di dunia ini hanya 3%, tapi kalau orang intim di dunia ini 11%. Ya. Nah, bisa impulsif, bertindak hanya dengan dorongan hati ya, tidak dipikir. Makanya tadi saya bilang toh, sangat-sangat optimis, tapi belum tentu nyelesain tugasnya ya. Karena dia orientasinya bukan ke tugas ya. Jadi ini cocok untuk marketing, tapi harus didampingin. Kalau Bapak Ibu punya perusahaan, punya anak buah marketing, ini cocok ya, karena dia mudah mempengaruhi orang. Tapi perlu didampingi dengan orang-orang stabil atau orang-orang cermat untuk ngingetin ya. Apalagi ini kalau suruh ini apa, ngingetin tentang jatuh tempo invoice, nggak bakal bisa ya. Jadi butuh orang cermat ya untuk ngingetin, ini loh ya, tagih gitu ya. Gitu. Ya, next. Berikutnya orang stabil ya. Nah ini orang stabil saya bilang, dia orangnya sabar, tenang ya.
yaitu perhatian dan empati. Nah, ini cocok sebagai team player. Orang seperti ini cocok untuk team player, ya. Yaitu pendengar yang baik. Yaitu dapat diandalkan untuk menolong dan curhat, ya. Sebagai team player, karena di sini orientednya juga ke arah hubungan, ya. Jadi harmoni dan stability, ya. Jadi dia introvert tapi, ya. Nah, yaitu orientasinya pada hubungan, ya. Hanya saja ini tadi bergumulnya dengan perubahan, ya. Nggak bisa kalau diajak mendadak bisa berubah, itu nggak bisa, ya. Karena dia orangnya status quo, gitu. Nggak bisa ngelewatin langsung ke arah, biasanya dia di zona nyaman aja, gitu, ya. Ini orang stabil. Tapi kalau dikasih pekerjaan bisa menyelesaikan sampai tuntas. Berbeda sama orang intim tadi, ya. Ya, next. Oh ya, orang stabil itu 64%, ya. Makanya di dunia ini untung banyak orang stabil, ya. Coba bayangin kalau banyak orang dominan, negara perang tiap hari, ya. Nah, ini. Kalau banyak orang intim, guyonan tiap hari, ya. Jadi untung loh, Tuhan itu menciptakan banyak orang stabil, ya. Jadi negara juga masih bisa nggak ribut melulu lah, gitu, ya. Masih ada tentram lah, damai, ya. Karena orang orang stabil ini senangnya damai, ya. Beda sama tadi dominan, ya. Donald Trump aja bikin dunia kacau, bener nggak, ya. Nah, ini bergumul dengan fleksibilitas. Oh, tadi bergumul dengan perubahan, ya. Sekarang kita masuk ke cermat, compliance, ya. Nah, compliance ini orangnya adalah orang yang pinginnya semuanya berdasarkan fakta. Jadi kalau bicara dengan orang cermat harus ada data dan fakta, ya. Orang cermat itu akan menjalankan semua SOP, ya. Semuanya berdasarkan standard of procedure. Peraturan dia hafal, pasal-pasal dia hafal, ya. Nah, ini orang cermat, ya. Nah, jadi dia introvert sama dengan orang stabil, tapi orientasinya pada tugas. Jadi orang dominan sama orang cermat sama-sama orientasinya pada tugas. Hanya bedanya kalau dominan lebih ke arah big picture, kalau cermat lebih ke arah detail, ya. Jadi mengerjakan segala sesuatu detail. Makanya butuh waktu lama juga karena semuanya harus ada dasar dan faktanya apa, gitu, ya. Peraturannya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu berhubungan dengan orang cermat, ya toh, minta misalnya ngajuin proposal banyak dicoretin, jangan kaget. Itu orang cermat, ya. Ya toh, minta proposal coretin, ya. Misalnya 5 hari hotel gitu, coret. Kenapa sampai 5 hari? 4 hari aja cukup, bolak-balik aja pulang segera, gitu. Misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi sangat detail dia, ya. Nah, ini. Jadi sangat berhati-hati, kalkulatif dan akurat, rapi dan teratur, cenderung tertutup, introvert, ya. Task oriented. Jadi dia arahnya ke detail oriented dan juga bergumul dengan fleksibilitas, ya. Oke, next. Nah, apa kegunaannya di sini? Ya. Jadi dengan kita belajar di sini, kita punya kapasitas untuk mengenali kepribadian diri, maka pembelajar secara pribadi akan tumbuh dan berkembang. Kita bisa berkumpul dengan orang lain dengan enak lah, gitu, ya. Semuanya nyambung, gitu, ya. Nggak ada yang namanya, aduh saya sulit berhubungan dengan Bapak misalnya, gitu, ya. Kemanapun bisa, karena apa? Kita sudah mengenal. Mampu bisa mengenali orang lain dan bisa membantu orang lain juga bertumbuh dan berkembang. Bisa menjadi seorang profesional atau ya seperti saya kan certified, ya, gitu. Jadi penting supaya bisa mengembangkan para pemimpin juga, ya. Ya, next. Nah, ini
burung aja juga beda seperti ini ya. Ini contoh ya, nih ya, burung hantu ya toh. Ya, oh apa Raja Wali ya toh. Nah ini dominan Raja Wali ya, kan sedikit ya Raja Wali, betul nggak? Ya makanya 3% ya. Oh ya tadi cermat itu 30-an, sekitar 35%-an ya. Nah, ini burung biuk ya. Ya next bawahnya. Nah ini merpati tuh ya, stabil ya merpati ya. Ini burung hantu ya. Nah ini cermat ya. Jadi burung aja juga seperti ini ya, seperti manusia punya 4 kepribadian ya. Oke, next. Sudah, next aja. Nah, jadi pengukuran DIS ini biasanya kalau mau tepat itu kita mengisi yang namanya pandu telusur ya. Ini pandu telusur diisi, ini ada 24 pernyataan ya. Dari pernyataan ini dipilih hanya satu yang most dan satu yang less. Artinya akan terdapat 24 most dan 24 less ya. Nah, most itu apa? Most itu adalah apa yang kita cocok dengan pribadi kita, rasanya cocok gitu ya. Kita pengen seperti apa gitu ya. Kalau yang less itu kita nggak cocok sama sekali ya. Jadi ini yang nggak cocok sama sekali, ini yang paling cocok dengan kita ya. Itu ya, next di sebelahnya ya. Dari sini akan saya gambar seperti ini ya. Ini hasilnya akan digambar seperti ini. Nah, yang mus ini apa? Ternyata mus itu kita ingin seperti apa tahu tadi saya bilang. Nah, apa yang ingin kita tunjukkan supaya orang lain itu melihat kita itu seperti apa gitu. Jadi ibarat itu pakai topeng lah gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang tengah less itu kita dalam kondisi tertekan. Misalnya kita mendapatkan deadline, maka kondisi kita adalah seperti ini. Dan ini adalah yang sesungguhnya kita. Jadi kalau kita melihat ini ya, ini nolnya di sini ya. Nah, berarti orang ini adalah orang ini stabil, tapi dia juga intim ya. Jadi tertingginya adalah stabil, tapi dia ini adalah orang intim. Dari hasil tadi saya bilang stabil tapi juga ada intimnya, maka dia itu bisa menjadi advisor, jadi cenderung menjadi individual yang terkendali dan sabar. Ia bergerak dengan cepat, sedang dan hati-hati dalam banyak pekerjaan, bahkan di bawah tekanan biasanya akan menampilkan penampilan yang relatif tenang dan biasanya mendekati sebagian besar situasi dengan perhatian dan konsentrasi. Jadi ini kekuatannya, orangnya mudah bergaul, orangnya cocok, gampang cocok dengan orang lain karena ada intimnya, dia orangnya senang karena ada intimnya, berorientasi pada orang karena dia stabil dan juga intim ya. Yaitu diplomatis, pencinta kesenangan, humoris ya, humoris ini juga karena intimnya ya. Nah, yaitu administrator yang baiknya karena stabilnya ya. Nah, kelemahannya adalah lemah dalam motivasi dan disiplin ya. Konsentrasi tentang upaya yang dilakukan, konservatif tentang upaya yang dilakukan, jadi melakukannya secara konservatif ya, karena dia stabil. Yaitu penakut. Karena apa? Dia takut akan rasa aman. Jadi begitu dia misalnya kehilangan pekerjaan, dia akan kehilangan rasa aman. Ya. Itu merasa tidak aman. Ya, ya next. Nah, jadi orang seperti itu karena dia orang stabil tapi juga intim, maka kalau dia bertemu dengan orang dominan, dia harus bersikap tegas. Jadi dia harus menunjukkan dirinya, dia juga, saya juga bisa dominan loh gitu ya. Jangan sampai dia nggak sikapnya tegas
nanti dinyek gitu sama yang dominan gitu ya. Dia juga harus bersikap tegas ya. Nah, jadi langsung to the point. Karena apa? Orang dominan itu pinginnya melihat gambaran besar ya, bukan detail. Gitu. Bila berhadapan dengan tipe intim, bersikap ramah karena sama-sama intim ya, dan saling melengkapi, mendengarkan ide-ide mereka, juga akui pencapaian satu sama lain. Kalau berhadapan dengan orang stabil, sama-sama stabil, ungkapkan apresiasi untuk mereka dan jadikan sesuatu jadi bersahabat karena sama-sama stabil. Kalau berhadapan dengan cermat, orang cermat itu senangnya angka, data, makanya nikmati pertukaran berbagai fakta. Walaupun tadinya dia nggak suka sama data, tapi dia harus juga ikut suka sama data, ya. Jadi dia harus juga bisa menikmati pertukaran fakta, ya, dan kumpulkan informasi tambahan supaya begitu ketemu dengan orang cermat, dia juga punya data, gitu ya. Jangan sampai dia nggak punya data, gitu, ya. Dalam berhubungan dengan teman, carilah tipe stabil dan tipe cermat karena lebih cocok. Ya. Kalau berhubungan dengan tugas, menjadi tim yang solid, carilah intim dan dominan. Ya. Ini supaya pekerjaan itu semuanya bisa berhasil, ya. Oke, next. Nah, ini saran untuk pekerjaan umumnya. Kalau orang dominan itu sebagai ini, orang intim sebagai ini, orang stabil ini, dan orang cermat ini. Ya. Oke, next. Nah, kesimpulannya untuk DISC, kalau orang dominan itu selalu cari cara yang cepat. Harus cepat selesai. Ya. Itu motonya percaya saya. Semuanya karena saya tahu semuanya, dia sudah lihat dari gambaran besarnya, ya. Saya tuh suka memaksa, makanya saya bilang ego orang dominan, ya. Slogannya kerjakan, do it, ya, do it. Karena arahnya ke arah pekerjaan, ya, cenderung agresif, ya. Tapi kalau dia stres, untuk mengurangi stresnya dia harus berolahraga fisik. Contohnya misalnya naik sepeda, arahnya mau ke sana tinggal langsung ke sana, enggak, dia harus muter baru ke sana, ya. Jadi dia harus gunain fisiknya dia, itu akan mengurangi stresnya orang dominan, ya. Berikutnya orang intim, suka cari cara yang menyenangkan karena memang orangnya ini ya, menyenangkan banget ya, jadi dia juga cari cara yang menyenangkan ya, apalagi suruh kumpul-kumpul, waduh paling seneng. Makanya di sini ya, kalau stres ya sudah langsung aja cari aktivitas sosial, itu stresnya hilang ya. Itu motonya sukai saya, karena orang intim kalau dia ditinggal teman, waduh dia sedih banget ya, orang intim itu. Belum, Pak. Jadi suka mempengaruhi ya tadi ya, slogannya kamu dapat melakukannya tuh. Karena dia begitu dikasih kerjaan langsung dia bilang gampang, pasti bisa, pasti selesai. Nggak taunya nggak diselesaiin ya itu. Nah, cenderung banyak bicara ya. Ya, next. Nah, ini orang stabil. Selalu cari cara yang mudah, ya. Motonya pastikan saya aman. Tadi makanya dia berkumpul dengan perubahan, ya. Tidak suka terburu-buru, ya. Kalau diburu-buru keluar dari pekerjaan, ya. Jadi slogannya kita bisa bekerjakan bersama. Karena itu dia sebagai tim player yang baik, ya. Jadi kalau mau cari tim player, cari orang stabil. Cenderung menggampangkan. Bila stres istirahat cukup, ya. Kalau dia stres harus istirahat, ya. Next. Nah, orang cermat selalu cari cara yang terbaik dan efisien. Makanya tadi saya bilang jangan sampai kaget kalau proposal dicoret-coretin ya, gitu. Kita ngajuin budget segini,
Ya toh, misalnya budgetnya 1 juta bisa jadi cuma 400.000, ya. Langsung dipotong tinggal 400.000, ya. Itu orang cermat. Karena cari yang terbaik dan efisien. Motonya ada info beritahu saya, karena dia suka data sama informasi, ya. Slogannya ayo kerjakan dengan benar. Jadi dia pingin segala sesuatu dikerjakan dengan benar karena dia arahnya teliti, ya. Jadi cenderung diam karena introvert, ya, dan banyak berpikir. Karena itu kalau kita punya anak buah orang cermat, kita kasih dia ruangan sendiri supaya dia tenang kerjanya, ya. Nah, bila stres lakuin hobinya, ya, itu akan ngurangi langsung stresnya, ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke your success number, ya. Next. Nah, jadi ini pengatannya ini sebenarnya your success number itu penemunya adalah Pak Fundianto, ya. Nah, gimana dia menemukannya? Dia pertama kali belajar the power of number, ya. Nah, jadi karena dia orang psikolog, dia menggunakan the power of number untuk dia melayani kliennya. Nah, dengan dia melayani kliennya, dia juga seorang dosen. Kalau dosen itu tugasnya ada 3, tridharma. Selain dengan pertama adalah memberikan kuliah, ya, berbagi ilmu. Nah, yang kedua harus melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, pada saat dia melakukan penelitian, daripada dia susah, dia dari klien-kliennya ini tadi, ya, dia the power of number tadi, dia lakuin penelitian, dia masukin ilmu psikologi, akhirnya dia menemukan your success number, yang mana dia bilang sendiri keakuratannya hampir di atas 90%. Itu saya buktikan juga setiap kali saya memberikan analisis, saya tanya mereka selalu bilangnya di atas 85%. Ya. Jadi artinya memang betul-betul akurat, ya. Itu pun aja begitu mereka bilang 85%, saya gali lagi. Kenapa? Yang mana yang nggak cocok? Saya gali, ternyata setelah saya kasih penjelasan, waduh Bu, ternyata di atas 90 ini Bu, katanya gitu, ya. Jadi the power of number merupakan salah satu ilmu yang ditujukan menggambarkan tentang manusia melalui tanggal lahir. Melalui penelitian yang panjang, sampai 600.000 sampel yang dilakukan oleh Dr. Oliver Tarn, manusia dapat digambarkan karakter dan kehidupan melalui tanggal lahir secara tepat. Selain itu, penelitian yang dilakukan Dr. Oliver Tarn membuat analisa kepribadian melalui tanggal lahir bukanlah suatu hal yang mistik, ya. Ilmu the power of number ini dijadikan salah satu sarana untuk konseling oleh Bapak Fundianto, psikolog, ya. Nah, yang dalam perjalanannya waktu setelah berinteraksi dengan ratusan klien, ilmu ini diintegrasikan dengan ilmu psikologi. Melalui satuan ilmu psikologi, the power of number memungkinkan digunakan secara lebih luas dalam berbagai konseling. Seperti misalnya konseling pranikah, konseling pernikahan, konseling menemukan potensi seseorang, konseling karir, konseling bisnis, dan masih banyak penggunaan lainnya. Ya, next. Nah, ini contoh. Saya membuat analisa untuk seseorang yang lahirnya hari ini, ya, tanggal 6 Agustus 2025, ya. Jadi di sini 6 Agustus, makanya di sini 6. Agustus 8, 2025, 2000-nya 2, 2025-nya 7, ya. Nah, setelah itu ini saya jumlahkan 14, berarti 1 tambah 4, 5, 2 tambah 7, 9, 5 tambah 9, 14, jadi 5. Nah, ini juga gitu, ini tambah ini, yang ini tambah ini, yang ini tambah ini, yang ini.
ini ditambah yang ini, hasilnya ini ditambah yang ini, hasilnya ini ditambah yang ini, hasilnya ini. Ya. Berikutnya, ini ditambah yang ini, hasilnya yang ini ditambah yang ini 10, hasilnya 1. Jadi ini dijumlah hasilnya 6. Ya. Nah, dari sini ternyata analisanya, strength-nya adalah punya karakter yang sangat kuat, ya. Lahir dengan jiwa kepemimpinan, sangat karismatik, ya. Punya insting yang kuat dalam banyak hal. Orangnya realistis dan pekerja keras, bisa ekstrim bagus, kritis, bisa memegang jabatan tinggi. Tapi sebaliknya bisa juga tidak bagus. Tadi Bapak tadi kan bilang toh yin dan yang, betul nggak? Ya, nah ini ya. Jadi juga bisa ekstrem tidak bagus bila masalah terus tidak terselesaikan. Ya, nah, weaknessnya keras kepala orangnya. Ya, jadi biasanya suka uang, mata duitan. Ya, jadi opportunity-nya kalau dia pola asuhnya bagus, karena ini kan dari lahir, betul nggak? Hari ini lahir, betul? Nah, kalau orang tuanya pola asuhnya baik, maka kemampuan adaptasinya akan tinggi karena setiap dia menghadapi masalah, dia punya solusinya. Karena itu adaptasinya bisa tinggi dan kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Ya, nah, ancaman yang terjadi adalah selalu ada rintangan dalam hidup. Ya. Balik lagi ke itu, gambar itu. Saya nggak bisa nulis semua ya, tapi kalau nanti analisa lengkap biasanya saya nambahin sih dari sini saya lihat orangnya ini orang menarik ya. Jadi dengan komunikasinya dia, relasi itu akan tertarik sama dia. Ya, jadi akan membantu dia di dalam memberikan masukan, dukungan. Ini orang ini ya nantinya ya. Nah, orang ini juga bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Yaitu dia di dalam melakukan komunikasi perencanaan itu selalu sama dia dikomunikasikan, sehingga orang tertarik, ya. Nah, itu bisa mendatangkan hasil ke dia, ya, menghasilkan materi, ya. Ini di sini. Orang ini, ya toh. Di dalam menghadapi masalah itu dia tanggung sendiri ya. Dia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Nggak bisa bantuan orang lain dia ya. Tapi dia ini termasuk orang yang suka damai juga sebenarnya. Walaupun keras kepala tapi dia juga orang yang suka damai juga sebenarnya gitu ya. Gitu. Nah, orang ini ya toh punya kecenderungan ya. Sakitnya punya penyakit di bagian dari sini ke atas ya, punya potensi penyakit dari bawah, dari perut ini ke atas dia orang ini ya. Nah ini, nah suatu kecenderungannya ya, kalau dia misalnya dia berhasil di dalam bisnis, dikhawatirkan ada potensi serakah ini orang ini ya. Nah karena itu perlu yang namanya, kalau pola asuhnya baik, orang tua akan mengarahkan dia untuk senantiasa bersyukur. Mensyukuri apapun yang ada. Jangan sampai timbul potensi serakah itu tadi. Ya. Oke. Next. Nah ini profesi yang paling cocok ya. Orang yang lahir hari ini, profesi yang paling cocok itu adalah ini. Yang cukup baik ini, yang masih oke ini, ya. Kalau oke itu berarti butuh semangat, butuh kerja keras gitu ya. Beda sama ini, yang ini lebih ringan karena apa? Di sini profesi ini akan mensupport dia. Tapi kalau di sini dia bisa mengendalikan profesinya. Nah ini golden age-nya dia. Ya, jadi kita harus tahu juga ya, di mata Tuhan semua hari itu baik, betul ya?
semua tahun itu baik. Tapi dengan kita mengetahui golden age kita ya, kita bisa melakukan misalnya ini enggak ada tahun istilahnya usia 16 tahun, kita nggak tahu toh usianya gimana. Nah, di situ itu dia bisa membuat perencanaan-perencanaan yang mana nanti eksekusinya di pas saat-saat golden age atau usia-usia cukup baik ini. Supaya hasilnya lebih oke. Gitu. Walaupun semua itu kita serahkan sama Tuhan ya. Semua itu kita harus serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah. Ya. Waktu-waktu yang kurang baik itu menjadi waktu-waktu yang baik bagi Tuhan. Itu amin ya. Nah, itu kita harus percaya itu gitu ya. Jangan terlalu terpancang ini. Ini kan hitungan manusia, betul enggak? Ya. Tapi Tuhan bisa mengubahnya. Ya. Ya. Next. Sudah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Nah. Manda tanggal lahirnya berapa? 17 Maret. Boleh catat tahunnya? Tahunnya 1993. Oke. Jadi ibu ini termasuk orang yang sangat ulet, ya. Orang yang sangat ulet. Jadi dalam kerja betul-betul orangnya ulet, ya. Nah, ibu ini nanti mampu mengontrol yang namanya kekayaan. Biasanya pegang duit, ya. Nah, jadi kalau berumah tangga bagian pegang duit, menteri keuangannya, ya, pintar ngatur duit, ya. Nah, orangnya sebenarnya sopan, ya, dia juga seleranya tinggi, ya, ini orangnya seleranya tinggi, ya. Nah, saya tuh hanya saja agak dominan, ya. Karena apa? Segalanya pingin kontrol dia itu, ya, segalanya dikontrol, ya. Nanti suami kalau punya suami dikontrol juga ya, duitnya ya, duitnya kemana gitu ya. Oke. Tapi ini ya, ibu ini sangat-sangat memperhatikan yang namanya bawahannya, ya. Dia sangat perhatian sama bawahan, juga dengan keluarga. Sangat perhatian sama keluarga, jadi sayang keluarga ya. Ini, ini apa kelemahannya? Sulit memaafkan, ya. Nah, jadi kalau dia sakit hati, dia sulit memaafkan, ya. Nah itu, karena itu harus bisa. Nah, saran saya selalu harus bisa memaafkan, melatih untuk memaafkan. Memaafkan itu ibarat ibu melepaskan, misalnya ibarat ya, ini ada kotak, ini ada lubang ya, tangan ibu masukin ke dalam ya, masalahnya adalah ini sakit hati sama orang ya, ibu genggam terus, mau ngeluarin ini, tangan ini nggak bisa, baru bisa kalau ini dilepasin ya, jadi harus bisa memaafkan ya. Satu. Berikutnya ya, tidak mudah mendengarkan orang lain ya, karena dominan tadi ya. Nah, itu memiliki karir, nanti opportunity-nya memiliki karir biasanya di bidang seni, keagamaan juga ya, itu pendidikan juga ya. Nah, biasanya menjadi figur yang cukup populer ini ya. Mantap. Oke ya, saya tuh ibu ini ya toh ya, dia tanggung jawab, kerjaan banyak ya, sibuk banget ya toh, tapi emosinya yang ini ya, jadi dalam melakukan pekerjaan itu emosinya itu nantinya bisa stres ya. Nah, karena itu harus dirubah ini ya. Nggak boleh stres ya. Tadi kan sudah ibu tahu kepribadian ibu, betul nggak? Nah, bagaimana mengatasi stres tadi ya? Nah, jadi ibu harus bisa mengatasi stres, kelola emosi ya, supaya hasilnya adalah apa yang ibu komunikasikan bisa diterima dengan orang lain dengan baik gitu. Tapi kalau dengan apa stres dan emosi itu yang diterima orang lain jadinya kurang bagus gitu ya.
Berikutnya, Ibu harus memang perlu bisa mengendalikan emosinya ya Bu ya. Di sini supaya apa yang Ibu rencanakan, perencanaan Ibu bisa bagus gitu ya. Karena dengan perencanaan yang bagus, Ibu komunikasikan, hasilnya bisa menghasilkan uang gitu ya. Tapi kalau disertai tadi kurang bagus ya toh, perencanaannya amburadul, jadinya hasilnya malah Ibu mungkin harus keluar uang gitu ya. Untuk bisa diterima misalnya dengan nyogok gitu ya, itu kan tidak baik dong, benar nggak? Ya, nah, itu ya. Jadi bukan dapat duit tapi malah keluar duit gitu ya. Nah itu, makanya perlu tadi Bapak bilang toh yin sama yang, makanya butuh pola asuh tadi ya. Makanya your success number ini sebenarnya dari lahir sampai tua. Jadi perlu tahu ya gimana potensi negatif yang muncul tadi bisa kita eliminasi menjadi kita gunakan dengan kemampuan tadi. Tadi Ibu punya apa namanya, kekuatan yang luar biasa tadi toh. Nah itu kekuatan yang luar biasa itu bisa menutupi kelemahan kita gitu ya. Tuh. Nah ini Ibu ada potensi masalah di dalam relasi ya, relasi ya, karena juga mungkin juga impian yang terlalu tinggi ya, irasional. Nah itu akan membuat masalah di dalam relasi gitu ya. Misalnya contoh ya, nah, Ibu ini kan cantik betul gak ya? Terima kasih. Nah, misalnya saja ya, dalam kondisi kekurangan uang atau apa, jadi ada cowok lain ya toh yang datang ke Ibu ya, waduh bicaranya bagus, wah orang ini duitnya banyak gitu ya. Nah, akhirnya terjadi apa? Perselingkuhan ya. Nah, kalau terjadi perselingkuhan otomatis di dalam rumah tangga bisa menyebabkan yang namanya perceraian, betul nggak? Betul. Nah itu ya, itu bisa dicegah. Makanya kalau dari lahir kita tahu ini cenderung punya potensi masalah di dalam relasi, mungkin bisa diatasi ya. Baik Bu. Apalagi kalau kita sudah dewasa ya toh, tahu punya potensi selingkuh ya toh, karena kita takut sama Tuhan, betul nggak? Itu juga bisa tidak terjadi gitu. Potensi itu tidak terjadi karena takut dosa, betul nggak? Betul. Ya, gitu ya. Nah, Ibu harus ini apa? Tanggung jawab sendiri ya. Jadi untuk memikul tanggung jawab itu Ibu harus sendiri, berusaha sendiri ya. Itu baru bisa ke arah jaya ya. Tapi kalau disertai stres, hasilnya bukan jaya tapi malah serakah ya. Iya. Gitu. Tapi saya selalu optimis karena saya turunan Aki Jaya. Kakek saya kan Jaya, Oh ya, jadi Jaya aja ya, sampai kapanpun. ya makanya ya itu. Nah saya tuh kalau pihak Ibu itu selalu memberikan tanggung jawab ke dia ya, atau sebaliknya ibunya selalu bertanggung jawab terhadap dia gitu ya. Jadi misalnya tentang apa, ini bukan tentang uang tapi arahnya lebih arah dijaga betul-betul tanggung jawab ibunya gitu. Nah, sebaliknya mungkin ibunya nanti juga menuntut tanggung jawab dari Manda gitu ya. Saya udah di surga. Oh sayangnya. ya, dulunya sangat ini ya, perhatian ya, gitu ya. Nah, tapi kalau ke papa ya lebih ke arah perencanaan gitu ya. Jadi apanya nanti dia punya rencana, Manda ini harus jadi ini, Manda harus jadi ini, Manda harus jadi ini gitu. Itu papa. Ya. Nah, kalau ini apa? Sebenarnya ibu ini punya rencana yang disembunyiin, perencanaan yang disembunyiin. Betul enggak? Ada ya. Ya. Ini. Kalau emosi juga berusaha enggak dirasain. Sebenarnya emosi, tapi nggak dirasain gitu, ya, betul. Ya, makanya saya setiap hari ngikutin acara meditasi Bu. Oh ya itu ya. Setiap pagi. Nah, kalau teman-teman di sekitarnya itu melihat Manda ini orang yang tanggung jawab, tapi stres tinggi, betul,
Ya, itu orang yang di sekitarnya ya, lihat dia seperti ini. Oke, sekian Bu Manda. Oke, sebelum closing mungkin Ibu ada yang mau disampaikan lagi sebagai closing statement? Jadi yang paling penting adalah di sini ya, kalau your success number itu memang ada potensi negatif, tapi kita harus semuanya pada akhirnya juga kita harus meningkatkan faktor spiritual kita. Itu. Karena dengan kita bersandar sama Tuhan, itu segala sesuatu yang tadinya negatif itu bisa menjadikan hal yang positif gitu ya. Itu. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bu Rosemary. Ya jadi pada intinya angka itu hanya prediksi ya Bu ya, itu balik lagi ke usaha kita masing-masing ya Bu ya. Oke Bu Rosemary, terima kasih udah hadir malam ini di Bandung Ngariung atas ilmunya dan juga insight-nya. Boleh silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga untuk Riungers yang sudah bergabung secara live via YouTube. Terima kasih juga Bapak Ibu yang udah hadir di sini walaupun hari ini hujan besar ya. Mungkin ada yang terjebak banjir juga tadi di jalan. Terima kasih udah nyempetin ke sini. Semoga nanti minggu-minggu berikutnya cuacanya lebih baik, lebih cerah. Sebelum saya tutup mungkin Pak Martin ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, Riungers. Lagi dong Riungers. Ya, terima kasih, kita foto dulu. Terima kasih. Bandung, Ngariung,